Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam profesi. Kembali lagi di Profesi Kita Channel. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat dan rahmatnya. Kita masih diberikan karunia rezeki kesehatan sehingga bisa beraktivitas sampai dengan hari ini. Salawat serta salam dilimpah curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kawan profesi, sebelum kita mulai sesi wawancara, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk kritik dan saran demi keberlangsungan channel YouTube Profesi Kita Channel. Baik kawan profesi, saat ini saya berada di peternakan puyuh Pandawa Sumberjaya. Pandawa Sumberjaya yang berada lokasinya di Cibitung, ya Kang ya. Kebetulan di samping saya sudah ada pemilik sekaligus peternak puyuhnya, dan beliau ini adalah kawan saya sejak lama ya. Jadi sempat bersekolah di SMA 3 Karawang. Jadi memang sama-sama alumnus nih. Tapi beliau merintis usaha puyuh ini hingga saat ini kawan profesi. Baik, kita mulai saja ya Kang. Siap. Kawan profesi, di samping saya ini namanya Kang Aslim. Jadi kita coba tanya-tanya beberapa pertanyaan sehubungan dengan pekerjaan atau profesi yang dijalankan oleh Kang Aslim ya. Siap. Assalamualaikum Kang Aslim, selamat pagi. Waalaikumsalam Kang Agung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Siap. Saya mau tahu apa yang memotivasi Kang Aslim untuk menjalankan usaha peternakan puyuh ini. Bisa diceritakan Kang? Oke, awal mulanya sih saya sampai saat ini saya tetap masih karyawan pabrik, ya, masih kuli di pabrik. Nah, berhubung dengan peningkatan peningkatan kebutuhan gitu kan segala macam, dan juga memang didasari dari awalnya juga kita istilahnya nggak bisa banyak diam gitu kan. Akhirnya sambil kerja di pabrik kita mulai merintis kalau kata orang mah sampingan lah ya. Iya. Tapi kalau bagi saya di peternakan puyuh bukan sampingan, karena pekerjaan apapun kita lakukan dengan sepenuh hati, insya Allah ada hasilnya gitu ya. Jadi saya nggak ada namanya di peternakan sampingannya, enggak, semuanya utama. Di pabrik ya utama, peternakan puyuh juga utama. Awalnya 5 tahun yang lalu saya sebelum di peternakan puyuh itu udah usaha apa aja, udah dagang gorengan, dagang bakso bakar, terus buka warung sate Marangi, pernah dagang masker, dan itu melibatkan istri saya sebagai supporting lah, kita bekerja berdua. Nah, dengan kondisi istri yang istilahnya kondisinya kurang kuat, sering sakit, akhirnya saya berpikir usaha apa nih yang harus saya bisa jalanin sendiri gitu kan, tanpa melibatkan istri saya. Akhirnya setelah cari-cari di Facebook, di mana pengetahuan, tertarik dengan ada namanya peternakan puyuh. Dan itu akhirnya dibaca, dipelajarin, peternakan puyuh, gajiannya tiap hari. Wow, kata saya gitu kan. Nah, itu lihat gajiannya dulu tuh, gajinya tiap hari. Wah, cocok nih, akhirnya kita pelajarin, kita silaturahmi, datang ke peternak yang pertama saya datangin terus yang ada di Mustika Jaya Bekasi Kota, itu namanya Bang Holan. Nah, dari situ saya silaturahmi, kemudian saya dimasukin ke grup ada namanya BITP, grup WA gitu kan. Mentornya itu Bang Mas Jin atau Bang Om Jin MJ orang Klaten, sama Mas OE orang Kulon Progo dulu. Nah, dari situ saya nyimak di grup sampai 1,5 bulan, kemudian ada kopdar. Setelah dilihat kopdar, akhirnya wah makin ini nih, makin
agak Mantap, dalam ya? lah gitu kan, Oke. tentang puyuh gitu Oke. kan. Awalnya saya ikut kopdar karena ngojekin teman saya orang Cabang Bungin. Dia ojek motor sawah. Motornya takut kalau mau nyebrang ke Mustika Jaya sono lewat jalan raya karena dulu pernah ditilang. Nah, akhirnya minta dianterin. Lewatin rumah saya dulu baru ke Cabang Bungin gitu kan. Ke Mustika Jaya. Nganterin dia. Akhirnya ya lama-lama kita jadi tahu tentang puyuh. Dari situ kita diajarin menetaskan puyuh. Menetaskan. Selang dapat 4 bulan kita pelajarin menetaskan, kemudian kita dapat hasilnya, mulai punya telur konsumsi gitu kan. Dari situ saya belajar lagi, terus ada namanya kita bikin telur tetas. Desember 2018 saya mulai jual telur tetas. Pertama kali yang order telur tetas itu Pak Guru Nana di Teluk Buyung, Pakis Jaya. Nah, tengah malam saya anterin, berangkat jam 9 kehujanan. Ceritanya nih, motor saya kempes jam 12 malam. Itu mau ke rumahnya aja lewat pinggiran Citarum, lewat Astana, tapi kita jalanin. Diberani-beraniin, orang udah order, kan? Baliknya ban kempes. Waduh, gimana ini? Akhirnya didorong, kemudian lah maklum lah namanya motor Suprapit nggak bisa dipakai ya kalau udah kempes, karena kalau pakai pasti hancur bannya. Akhirnya dapat ketemu tukang tambal ban. Nah dari situ pulang kita, itu pertama kali pengalaman saya dapat orderan dari selain dari puyuh gitu. Dari situ saya jalanin penjualan telur tetas, penjualan jantan dari teman-teman penetasan yang kita kumpulin. Terus juga ada orderan puyuh betinanya mulai 10 ekor, 20 ekor. Sedikit pun saya anterin. Saya jalanin, saya posting di Facebook. Nah, dapat, ya waktu itu kita cuma istilahnya karena pengen belajar. Karena kita sering untuk belajar itu nggak hanya diam di rumah, nggak hanya ngandelin WA. Sambil nganterin orderan, pertil, telur tetas atau apa, saya mampir ke peternak-peternak. Baik itu di Kerawang, di Bogor, di mana saya mampir, cuma sekedar numpang ngopi dan ngobrol gitu. Dari situ banyak inspirasi yang masuk ke saya, banyak pengetahuan, pengalaman dari sana yang masuk juga ke inputan saya, akhirnya menambah perbendaharaan pengetahuan saya tentang puyuh. Nah, kemudian pertama kali dapat orderan puyuh betina 150 ekor, itu orderan paling banyak. Itu sekitar bulan Mei 2019. Dari saya sendiri juga saya nggak dapat itu 150. Akhirnya saya, karena berhubung banyak teman, akhirnya saya dapat orang Purwakarta, Cijunti, yang di Kopo ya. Nah, saya ambil di dia, saya nginep semalaman di sono karena pengen pagi-pagi nyampe ke Laban Jaya orang yang belinya di Pedes, Kerawang gitu kan. Pas sudah 150 ekor, walaupun bibit orang, wah ada duitnya ini gitu kan, gede ya duitnya kalau kita jual betina gitu. Kalau pertil kan cuma sebutir 300 perak gitu kan, itu hanya bisa beli bensin, buat beli makan gitu. Nah kalau di bibit betina itu lebih gede ternyata profitnya walaupun bibit orang. Akhirnya dari situ kita jalanin terus bulan Juli 2019 dapat orderan 500 ekor di orang Leles, Sagala Herang, Subang. Kalau dari sini mah lewat Wanayasa tuh, ya Purwakarta. Gope, waduh, penetasan itu teman-teman ada sekitar 40 orang, nggak bisa nyukupin. Saya ambil dari teman, cuma jadi segini. Kita masih awam lah, pengetahuannya belum terlalu banyak ya. Terus juga hanya bergelut di penetasan. 500 ekor aja tidak terpenuhi. Akhirnya dari situ kita berpikir, saya dan teman saya yang di Purwakarta itu, waktu itu teman saya juga saya ajakin buat bisnis jual beli bibit. Awalnya dia hanya peternak telur konsumsi, berhubung dia juga lincah lah gitu kan, akhirnya saya ajakin, berpartner lah kita. Jadi 500 ekor digarap berdua juga nggak cukup tuh, cuma terkirim 380. Dari situ kita mulai berpikir lagi, gimana caranya nih, orderan GoPay aja kita nggak bisa menuhi gitu kan.
Akhirnya kita silaturahmi ke peternak atau ya istilah peternak yang sudah lebih lama dan sudah terkenal. Ada namanya Kang Rusmana Puyuh Subang di Pabuaran, Subang. Akhirnya kita silaturahmi ke sana, kita ngopi, makan segala macam, kemudian dipoto, dipostinglah ke Facebook oleh Kang Rusmana. Gambar saya, gambar teman saya, dan gambar beliau. Nah, dari situ, karena saya juga udah punya riwayat di Facebook, dari Desember 2018 sampai Agustus 2019, seminggu sepulang dari Kang Rusmana, adalah pembibit yang menelpon saya dari Boyolali. Ya intinya mah dia melihat riwayat saya bahwa saya jual beli bibit, apa aja tentang puyuh saya jalanin. Dia tertarik untuk bekerja sama. Ya saya sampaikan, saya istilahnya, saya memang jual beli bibit kayak gitu, kata saya. Cuma saya minim modal, kata saya. Ya alhamdulillah beliau paham. Akhirnya kita sistemnya kirim dan setoran. Bibit kalau udah terjual baru bisa disetorkan gitu. Alhamdulillah udah 5 tahun. Besok Agustus berarti 5 tahun bekerja sama dengan beliau, orang Boyolali. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ketemu orangnya. Nah, dijalanin, alhamdulillah penjualan bibit puyuh. Terus terang saya saat ini konsen di penjualan bibit puyuh. Ya, baik itu yang baru menetas ataupun yang sudah siap bertelur. Ada duitnya ternyata, bisa mencukupi kehidupan keluarga gitu ya. Jadi double saya gajian saat ini di pabrik ya, dan di peternakan puyuh, di puyuh juga ada gitu kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Ya istri awalnya juga dengan banyaknya silaturahmi, awal-awal juga istilahnya komplain lah. Sempat ragu mungkin ya. Iya, komplain, Minggu, Sabtu pergi. Kapan buat keluarga, katanya gitu. Paham. Senin sampai Sabtu kerja, giliran hari libur pergi katanya gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, ya profit yang didapat kita lumayan, makin lama makin terasa oleh keluarga. Hari Minggu, malam Minggu sekarang saya pergi keluar, keluarga sudah tidak komplain. Mereka udah biasa dan sudah ada hasilnya. Karena walaupun kadang-kadang ya memang tidak selamanya saya pergi ada hasilnya. Tapi dari pergi silaturahmi itu nanti insya Allah ada hasilnya gitu. Masya Allah, kawan profesi Kang Aslim ini, setahu saya zaman sekolah itu pendiam ini. Tapi rupanya di balik sosok Kang Aslim itu, beliau ini pekerja keras. Dari ceritanya tadi, diawali mau belajar ya intinya. Terus karena ada kebutuhan mencari lebih dari pekerjaan tetap. Betul. Karena saat ini Kang Aslim masih aktif di salah satu perusahaan ya, bekerja. Kemudian putar otak, belajar, referensinya itu hanya dari media sosial awalnya, kawan profesi. Untuk menekuni puyuh ya. Betul ya, seperti itu. Tentang puyuh lah. Sampai akhirnya mendapatkan pengetahuan secara otodidak, silaturahmi dengan peternak puyuh yang sudah senior, dan bertemu dengan salah satu investor yang mau bekerja sama dengan Kang Aslim sehingga sampai hari ini peternakan puyuh ini eksis, kira-kira seperti itu. Betul. Ya Kang Aslim ya. Dan keluarga pun alhamdulillah sangat-sangat mendukung ikhtiarnya Kang Aslim di luar pekerjaan utama, kira-kira seperti itu. Karena menurut Kang Aslim tadi, sebelum kita mulai wawancara, semua pekerjaan atau profesi apapun yang kita lakukan bukan sampingan atau apapun, tapi memang semua utama ya Kang. Ya, karena tujuannya untuk menafkahi keluarga, kira-kira seperti itu. Dan nah Kang Aslim, ini selama menjalani usaha ini itu pasti banyak tantangan dong. Banyak sekali. Ya kan? Entah itu si puyuh itu kan salah satu unggas ya. Betul. Yang saya tahu kemarin sempat banyak isu, bahkan bukan isu sih. Jadi hewan-hewan ternak yang mati, yang unggas itu banyak yang mati karena virus. Itu ya. Selain tantangan-tantangan semacam itu,
ada lagi nggak sih kesan selama Kang Aslim melakukan usaha ini? Oh, siap. Banyak sekali dan itu saya nikmatin. Yes. Kalau untuk kena virus tadi selama 5 tahun saya sudah kena 3 kali, di 2019 2 kali, di 2020 1 kali, dan setelah itu sampai sekarang alhamdulillah aman. Wah, tantangan kesan-kesannya apa? Oh, saya jadi tahu banyak daerah. Ya, saya sering ke Bandung, pernah ke Indramayu, ke Subang, Sukabumi, Cianjur, terjauh di Lebak, ya, Banten ya, Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten. Pernah juga saya ke Kecamatan Tanara yang di pinggir laut Serang, Banten. Wah, itu luar biasa. Perjalanannya itu kalau ke jauh-jauh kayak gitu biasanya semalaman. Saya lebih suka jalan sore, balik pagi karena adem. Dukanya banyak, sukanya banyak gitu. Saya nikmatin perjalanan yang jauh-jauh. Ngantuk, saya tidur di pom bensin, di terasnya. Gitu. Saya pernah juga sampai 3 jam tidur di pom bensin di Padalarang. Saking udah lelahnya ya. Gitu. Ya. Terus kendalanya ada lagi. Kandang saya dalam 6 bulan terakhir ini masih dirongrong oleh kucing kepala hitam. Iya, kayak kucing tapi orang, kepalanya hitam gitu ya. Puyuh saya banyak yang dicuri gitu. Tapi saya tidak menyurutkan semangat saya untuk tetap bertahan di bisnis ini gitu. Saya terus ini bukan, saya nyamannya bukan istilahnya ini bisnis saya gitu kan. Biar lebih keren gitu ya. Saya ini bisnis puyuh buat saya. Pebisnis ya, betul. Pebisnis. Kang Aslim ini adalah seorang pebisnis puyuh. Iya. Ya, kita kan dengan bahasa biasa meningkatkan mindset orang lah gitu ya. Nah, tadi sempat disinggung dulu pendiam. Betul sekali, saya pendiam sekali dulu mah. Tapi berurung berjalannya waktu saya pernah belajar tentang komunikasi dari buku, kemudian dari training-training di salah satu instansi lah gitu, atau salah satu golongan lah, kelompok gitu kan. Alhamdulillah ilmunya banyak yang saya dapat. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang, dan alhamdulillah 5 tahun ini saya masih bisa bertahan. Teman-teman saya di awal mulai ternak puyuh yang dari sekian puluhan orang itu alhamdulillah banyak yang mati, dan yang bertahan masih dihitung 1-2 jari, nggak cukup 5 orang juga, masih di bawah, masih banyak 5 jari saya yang masih eksis. Gitu ya. Ya intinya kalau saya sendiri ada namanya slogan buat saya, the power of silaturahmi gitu. Luar biasa. Saya ketika ada orang mau pengen tahu tentang ternak puyuh, saya nggak mikirin profit. Nah, dia mau beli bibit apa enggak ke saya. Yang jelas saya tanya, mau main ke rumah saya kapan atau gimana? Silahkan. Wah, saya lagi sibuk. Ya udah, kapan ada waktu? Saya main ke tempatnya dia. Main ke tempatnya dia, silaturahmi. Saya nggak mikirin dia harus beli. Itu nomor sekian. Tapi saya jalanin, dan saya berpikir ketika saya silaturahmi sama seseorang atau komunikasi menerangkan tentang puyuh, kalaupun dia nggak beli puyuh, insya Allah di sekitaran situ ada yang beli puyuh ke saya. Gitu. Karena rezeki datang dari mana saja ya Kang. Betul. Kita jangan memikirkan siapa yang beli. Betul. Karena yang beli itu urusannya bukan kita, ya. Betul, luar biasa. Saya terakhir silaturahmi ke Sumedang. Ketika itu ada urusan ke Jatinangor. Urusan anak saya itu saya diem dong nungguin anak saya, masa diem saya. Akhirnya saya silaturahmi ke Sumedang nih. Ceritanya, saya jadi tahu kan tol Cisumdawu tuh. Sumedang baru kali itu saya ke Sumedang gitu kan. Nah, dari tahu daerah. Balik dari sono selang 3 hari dapat orderan dari tetangga kecamatan yang saya kunjungi. Itu pokoknya banyak sekali. The power of silaturahmi itu dampaknya buat saya dan buat bisnis perpuyuhan saya memang terasa. Makanya the power of silaturahmi itu slogan buat saya gitu. Sayang bajunya nggak dibawa. Power profesi. Jadi patut kita apresiasi ya perjuangan Kang Aslim di sini. Bisa eksis sampai dengan hari ini,
dengan slogan yang luar biasa kalau menurut saya, the power of silaturahmi. Jadi memang dengan kita bersilaturahmi dengan siapapun, baik orang yang sudah kita kenal lama ataupun Betul. orang baru, insya Allah yang namanya rezeki itu Ikut. akan ngikut. Iya. Seperti itu. Jadi belum tentu juga kita dapatkan rezeki dari orang yang Dikunjungi. kita kunjungi. Iya. Bisa jadi dari sekitarnya atau bahkan mungkin dari luar kota ya. Betul. Ya, Kang, ya? Kira-kira begitu. Ini memang betul-betul dikelola sendiri peternakannya atau mempekerjakan orang, Kang, saat ini? Untuk yang di kandang saya kelola sendiri, tetapi untuk penyediaan bibitnya saya kerjasama sama orang, sama temen apa tuh, ya saya sebut saya itu bos saya gitu kan. Investor lah mungkin investor. ya. Dia yang selalu siap menyediakan bibit buat saya. Oke. Kadang-kadang saya di sini juga melakukan pembesaran sendiri, bibitnya dari beliau, saya gedein, saya jual. Bisa juga saya disuplai yang udah siap jual gitu kan. Jadi support ini luar biasa buat kami dan buat keluarga kami. Orang yang support ini, investor ini, ya kita namanya investor lah atau bos saya lah gitu ya. Luar biasa buat kehidupan kita lah, buat support buat di bisnis puyuh saya gitu kan. Iya. Ya, untuk pengelolaan kandang ada puyuh, puyuhnya saya kerjakan sendiri. Oke. Gitu. Dengan berbagai macam kendala sebagai seorang karyawan pabrik, Ya. tetap saya jalankan. Ya memang menyita banyak waktu, tapi insya Allah ini akan ada hasilnya gitu kan. Jadi saya nggak hanya jual bisnis puyuh, saya juga terima orderan kandang puyuhnya. Terus mesin penetasannya saya terima, saya kerjakan sendiri. Kadang kalau keteter orderan lagi banyak, saya minta bantuan orang lain gitu. Itu. Ya, jadi memang intinya adalah pekerjaan apapun menjadi sumber utama penghasilan. Jadi jangan pernah takut melakukan sesuatu berhubungan dengan ikhtiar mencari nafkah ya, kawan profesi. Lalu Kang Aslim, apa namanya, di bisnis puyuh ini setiap harinya selalu ada pesanan ya? Untuk Atau bisnis bagaimana? puyuh ini nggak setiap hari. Kadang-kadang kita gajiannya nggak tiap hari ya kalau di bisnis puyuh kayak gini, jual beli bibit puyuh. Tapi untuk bulan ini setelah Lebaran antriannya lumayan. Oke. Gitu. Nggak kesuplai sama saya karena memang siklus tahunan terjadi setelah Lebaran itu. Suplai penyediaan bibit dari manapun, dari pembibit Terbatas, kecuali ya? dari PT, dari pembibit perorangan lah gitu ya, biasanya berkurang karena Oke. sebelum Lebaran mereka mengurangi populasinya gitu karena ABK-nya kan mau pulang kampung Oke. Lebaran. Kemudian peternak telur konsumsi pun banyak yang dikurangin atau yang diapkir karena ABK-nya di Jawa Tengah atau di Jawa Timur itu banyak yang pulang. Akhirnya suplai bibit maaf nih. Jadi yang di Jawa Barat ini potensi untuk suplai untuk kebutuhan telur puyuh itu masih sangat besar dan sebagian besar masih disuplai dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Jadi dari Jawa Barat sendiri kita atau DKI kita sebenarnya mayoritas telur yang kita konsumsi itu dari Jawa Tengah atau dari Jawa Timur. Artinya peluang kita sebagai orang Jawa Barat untuk bersaing atau untuk nimbrung lah gitu ya bisnis tentang telur puyuh sangat besar gitu. Kalau misalkan dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur tidak terkirim ke sini, kayak saat ini nih, suplainya sedikit, harga telur naik meningkat, gitu, lumayan.
Ya. Jadi Kang Aslim, demand atau permintaan terkait puyuh ini itu disupport ya melalui sarana grup WA atau paguyuban peternak puyuh itu tadi ya. Iya. Walaupun mungkin daerah yang nantinya ada kebutuhan akan puyuh melalui kandang atau peternakan puyuh milik Kang Aslim ini, kuotanya barangkali tidak mencukupi, tapi paling tidak kekurangannya mungkin bisa disupport dari daerah lain gitu ya. Ya, kalau mengenai itu ya kita ada namanya tempat komunikasi wadah, grup WA, kemudian juga grup-grup di Facebook. Artinya komunikasi tentang perpuyuhan, kita silaturahmi, intinya sih silaturahmi di grup-grup tersebut gitu kan, atau apalagi grup WA gitu ya. Dari situ kita saling berbagi informasi gitu kan, saling berbagi pengalaman. Nah, dari berbagai informasi kayak untuk telur konsumsi, harga bibit, segala macam, itu patokan kita ini ke Blitar. Jadi kalau kita nggak ikut media sosial seperti itu, informasi-informasi tersebut kita nggak bakalan dapet. Oke, pasti ketinggalan. Betul, pasti ketinggalan. Kita pun nggak bisa mengabaikan informasi patokan Blitar itu, nggak bisa, karena harga dari Blitar sangat mendominasi untuk harga yang ada di Jawa Barat ini atau di DKI ini gitu kan. Mendominasi sekali karena memang sentral peternakan di Jawa itu ada di Blitar, gitu. Di Blitar dan sekitarnya gitu. Artinya media sosial ini sangat penting buat kita sebagai pelaku bisnis tentang perpuyuhan. Untuk ya semacam apa ya, walaupun kayak peternak, kayak telur konsumsi atau bibit, tetap kita harganya harga daerah sini, tapi tetap patokan atau gambaran lah gitu, tetap dari Blitar. Artinya kita jangan sampai kita masih ngasih harga jual tinggi, sementara barang yang masuk dari Blitar harganya udah rendah. Biasanya itu kita akan ditinggalkan oleh pembeli, gitu. Jadi udah ada standar harga ya? Ada, gitu. Ya, kawan profesi sekalian, saya mau promosi nih peternakan puyuh Pandawa nya Kang Aslim. Jadi beliau ada media sosial juga di Aslim PPSJ namanya di Facebook. Bisa di follow, bisa dilihat perjalanannya Kang Aslim di sana melalui video dan foto-foto terkait atau sehubungan dengan bisnis puyuh. Bisa silaturahmi dengan beliau, bisa juga tanya-tanya yang mau memulai bisnis puyuh ya Kang ya. Bisa. Bisa juga order nih, khususnya yang order lah. Ini lokasinya ada di Cibitung. Saya pikir untuk area sini sudah tahu betul lah peternakan puyuhnya Kang Aslim nih, Pandawa ini. Karena Kang Aslim juga tidak hanya bermain di sekitar sini rupanya, mensuplainya tuh ke berbagai daerah yang minimal Jawa Barat ya Kang. Jawa Barat seperti itu, sampai dengan bahkan Banten Kang Aslim menjamah konsumen, kira-kira seperti itu kan profesi. Kang Aslim pernah merasa lelah nggak sih melakoni bisnis ini? Pernah merasa sangat lelah. Menyiasatinya bagaimana? Pernah sakit juga. Kita pernah sakit, ya kita jalanin aja ya sakit kita ya. Istirahat, pernah dirawat saya. Ya kebetulan ini kedatangan beliau nih. Ini salah satu saya tentang puyuh ini saya pernah jualan tentang pakan. Gitu. Di perpuyuhan ini nggak hanya tentang bisnis puyuh, saya jadi bisnis pakan juga pernah dijalanin dengan Pak Haji Mahfud. Nah, saya jadi tahu bagaimana alurnya ke pabrik pakan segala macam gitu kan. Prosedurnya ya. Prosedurnya seperti apa. Kalau nanti kita punya peternakan besar, ya kita udah nggak gelap lah bagaimana caranya order pakan ke pabrik langsung gitu. Nah, dari situ, dari pengalaman yang saya jalanin, saya jadi tahu itu gitu ya. Lelah pernah sangat, bahkan dulu waktu jagang pakan saya pernah DBD, kecapean, dirawat 3 hari. Lagi perjalanan kirim misalkan, pernah lelah sangat, jadi saya istirahat di pom bensin. Buat teman-teman misalkan lagi perjalanan atau apa, kalau mau istirahat di pom bensin aja, aman, ada yang nungguin motor kita, ya kan? Kalau di masjid sepi,
Gitu. Yang penting kita ada yang nungguin motor kita tuh, pegawai pom bensin kan. Gitu ya. Lelah memang, tapi ada hasilnya, jadi terus dilakonin. Iya, iya. Jadi apapun kondisinya, baik lelah, sakit, dan apapun yang menghantui Kang Aslim selama menjalani bisnis ini, itu tetap pantang menyerah ya. Terus berjalan, karena memang bisnis ini sangat menjanjikan di luar pekerjaan utamanya Kang Aslim, bukan profesi. Nah, harapan ke depan nih, Kang Aslim kan pasti punya cita-cita lah, karena selama ini mungkin disupport sama investor untuk menjalani bisnis ini. Ada harapan ke depan nggak nih terkait bisnis peternakan puyuh Pandawa ini, Kang? Harapannya udah ada. Memang kedepannya bisnis yang saya jalanin ini merupakan apa ya? Saya jalanin biar saya punya bekal ketika pensiun nanti. Mungkin setelah pensiun saya sudah bisa apa ya? Membuat bibit sendirilah istilahnya gitu ya, tanpa bergantung kepada orang lain. Dan alhamdulillah, bagaimana caranya membuat bibit pun saya sudah diajarin. Ada yang ngajarin orang Tasik. Gimana caranya biar bisa bikin bibit dengan cepat. Nah, beliau mau berbagi tentang pembuatan bibit ke saya, tapi belum saya praktekin sampai sekarang karena saya masih terbentur dengan status saya sebagai karyawan, jadi waktunya nggak banyak. Karena ketika pembuatan bibit, ya kita perlu riset, kita perlu investasi waktu dan juga investasi materi, karena namanya riset ya, pasti ada yang keluar lah tanpa menghasilkan gitu kan. Saya terima kasih sekali dengan beliau, dan alhamdulillah dan mohon maaf belum dipraktekin sampai sekarang, beliau udah meninggal gitu. Tapi ilmunya masih tetap ada di pikiran saya gitu. Mudah-mudahan ke depan bisa bermanfaat buat saya dan buat yang lain. Ya, mungkin terakhir nih Kang Aslim. Siap. Di luaran sana kan tentunya banyak kawan profesi yang saat ini berjuang, Betul. berikhtiar, mencari peruntungan lah ya. Iya. Baik itu dengan bekerja, mencari pekerjaan, baik itu dengan usaha atau berdagang. Betul. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Kang Aslim saat ini ya. Terutama buat generasi muda nih, yang sebentar lagi barangkali anak-anak SMA atau SMK ini lulus ya. Iya, iya. Mereka kan perlu motivasi lah dari seorang entrepreneur atau pebisnis lah seperti Kang Aslim. Mau diarahkan kemana nih masa depan mereka? Apakah dilanjut ke perguruan tinggi atau memang lulus sekolah itu ya bekerja atau berwira swasta kan gitu? Pesan apa yang ingin disampaikan untuk mereka-mereka di luar sana dari Kang Aslim sendiri? Silakan. Ya, yang pertama saya memberikan apa ya, yang saya rasakan itu, kalau kita mau berusaha, ada aja jalan gitu kan. Kalau mau nyaman, kita jadi karyawan. Nyaman terjamin. Kalau ya mungkin tahap awal itu dulu dah, jadi karyawan ya. Buat teman-teman yang nggak melanjutkan kuliah, teman-teman yang baru lulus SMA, kita cari nyaman dan cari apa ya, terjamin, jaminan lah gitu kan. Jadi karyawan itu udah dapat jaminan, tiap bulan kita udah dapat profit. Tapi dari situ kita jangan berhenti. Banyak peluang di luaran sana yang bisa kita tekunin, banyak juga apa ya, yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi kita jangan kayak apa ya, jangan pesimis. Ntar kalau kita ngelakuin ini hasilnya apa, jangan itu dulu. Yang penting lakukan dulu. Kalau misalkan belum menghasilkan, berarti masih ada yang kurang di diri kita atau yang kita lakukan gitu kan. Nah, kita cari tahu lagi, dan itu tidak bisa sendiri. Kalau kita mau istilah, kalau di pabrik kan kita udah terjamin, sistem udah ada, kita gajian tiap bulan, gawe tinggal jalanin kan. Tapi kalau kita mau jalanin bisnis, baik wira swasta, berdagang segala macam, dagang juga ada ilmunya gitu. Dagang juga nggak hanya sebatas wah begitu katanya, tapi itu ada ilmunya. Mungkin kita sekarang sudah melihat orang-orang yang sudah punya usaha berjalan dengan baik, hasilnya kelihatan bagus, tapi coba tanyain cerita di awalnya seperti apa.
pasti pahit, Berproses ya. berproses. Betul. Makanya kita jangan sampai jangan lelah untuk menjalani proses apa yang kita lakukan dengan benar, misalkan apa yang kita lakukan dengan baik, dengan jalurnya yang mengarah ke sana, insya Allah nanti ada hasilnya gitu. Walaupun ya tidak saat ini mungkin belum mencukupi lah gitu, belum bisa kebeli mobil atau apa, tapi masih bisa ada hasilnya. Bertahan pasti. ya, Apa ya, yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Ya, kawan profesi, jadi pesan yang ingin disampaikan Kang Aslim itu adalah pada saat kita memiliki potensi diri yang mengharuskan kita untuk berikhtiar melakukan pekerjaan apapun, lakukan saja dulu. Selama kita on track, selama kita yakin memberikan yang terbaik, insya Allah hasil akan ikuti ya. Iya. Kang, ya. Walaupun besar kecilnya kita tidak pernah tahu. Betul. Tapi itu tidak perlu dipikirkan. Jadi intinya adalah teruslah berusaha, jalani proses. Besar kecil urusan Allah lah ya. Iya. Karena memang setiap rezeki manusia itu sudah tertakar. Betul. Tidak akan tertukar. Kira-kira seperti itu pesan Betul, yang betul. disampaikan Kang Aslim. Iya. Baik kawan profesi, sekali lagi jika kawan profesi di sekitaran Cibitung sini ada kebutuhan atau mau belajar tentang ternak puyuh, itu bisa follow Facebook Aslim PPSJ atau nanti hubungi nomor yang ada di video ya, biar bisa ngobrol silaturahmi langsung dengan beliau, kawan profesi, seperti itu. Baik, terima kasih waktunya Kang Aslim untuk sama-sama. pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan kedepannya harapan dan cita-cita Kang Aslim bisa terwujud. Amin. Selalu diberikan kesehatan, Amin, kebarokahan, dan tentunya semakin besar ini si peternakan puyuh ini ya Kang Amin, ya. amin, amin, amin. Baik kawan profesi, terima kasih udah menonton video wawancara dengan kawan lama saya nih, Kang Aslim, di pagi hari yang cerah ini. Jangan lupa untuk nonton video profesi kita channel selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Salam profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.